Assalamualaikum Bapak Ibu Majelis Jabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah tersambung Zoom kita dengan guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi. Mari kita tunggu agar beliau menyiapkan gambar dan suaranya untuk tersambung dengan kita semua. Assalamualaikum Habib. Suaranya belum masuk Habib. Hmm. Cek cek Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, suaranya sudah cukup jelas terdengar Habib. Hmm, Dan Alhamdulillah majelis sudah kita mulai tadi dengan membaca doa niat talim bersama-sama dan kami siap mendengarkan pelajaran di pertemuan yang ke-153 ini Habib. Monggo tafadhol. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berjumpakan lagi kita semuanya dan hari ini adalah bab terakhir daripada pembahasan tentang tabarruknya sahabat dengan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il dari Isa bin Tahman diriwayatkan ini sahabat tabarruk dengan sandalnya Nabi ya. Akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jardawaini lahuma qibalani. Suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan pada kami dua sendal yang jardawaini yang mengkilap, nggak ada bulunya. Dan sendal itu bersih, bersih sendal itu. Lahuma qibalani. Nah, dua sendal itu punya ada pengikatnya. Jadi kita sekarang antara jempol jempol sama jari setelahnya itu ada pengikat sandalnya gini. Ada kayak jepitnya, penjepitnya gitu. Kemudian kata Anas bin Malik, beliau berkata, "Kanata na'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Duanya ini adalah sandalnya Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik itu menjaga sandalnya Rasulullah. Beliau cari keberkahannya. Dan beliau tunjukkan pada siapapun orang yang mengunjungi beliau agar memuliakan tamunya dengan keberkahan sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau Anas bin Malik menganggap sandal Nabi itu nggak penting, ya nggak disimpan. Tapi beliau simpan, beliau rawat. Kemudian kalau ada tamu, sama Anas bin Malik ditunjukkan pada tamunya. Agar tamunya ikut mengambil keberkahan daripada sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah pelayan sandalnya Rasulullah SAW dan pelayan siwaknya Nabi dan bantal sandarannya Nabi. Jadi bayatkan dari Haris, dari Abdullah dari Ibn Abi Umar, dari Qasim bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Mas'ud dikisahkan bahwa kalau Nabi SAW itu akan berdiri, maka Abdullah bin Mas'ud itu yang memakaikan kedua sandalnya Nabi. Ketika Nabi SAW itu duduk, maka Abdullah bin Mas'ud itu beliau yang bekas sandal Nabi. Satu sisi di tangan dan ini jepit gini, satu sisi jepit satunya lagi, gitu. Dipegang sama Abdullah bin Mas'ud. Nanti kalau Nabi SAW mau berdiri mau jalan, dipakikan sama Abdullah bin Mas'ud. Itu menunjukkan apa? Abdullah bin Mas'ud bawa sandalnya Nabi SAW itu pakai dikempit gini. Taruh luaran bisa kan? Tapi tidak dibawa sama Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan betapa berharapnya beliau kepada keberkahan daripada sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sandalnya Nabi itu berkah? Saya dibayangkan ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat, di antara sandal itu juga ikut. Dan ketika malaikat Jibril ditahan, tidak bisa melanjutkan perjalanan naik ke atas untuk Mi'raj, maka sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sandalnya tetap bisa terus berjalan, bahkan bisa menembus langit. Itu sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu betapa mulianya sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian tabarruknya sahabat dengan tempat bekas duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan oleh Ibn Sa'ad dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdul Ma'ruf Bilqari, beliau melihat Abdullah bin Umar itu meletakkan tangannya di tempat duduknya Nabi di mimbar, kemudian beliau usapkan tangan itu ke wajahnya. Karena mengambil keberkahan daripada tempat duduknya Rasulullah SAW. Ibn Sa'ad juga meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid, aku melihat orang-orang dari sahabatnya Nabi, kalau masjid itu sudah sepi, maka mereka ambil kayak bentuk kayak pegangan yang ada di mimbar itu, yang ada di mimbar itu, yang mana lokasinya itu yang sebelah kanannya itu ada kuburnya Nabi. Ini mimbar. Kemudian setelah itu apa? Sebelah kanan daripada kuburnya Nabi apa? Di mimbar, saya itu kubur di sebelah kanannya, tapi mereka menghadap ke arah kiblat. Mereka menghadap ke arah kiblat, gitu. Mereka menghadap ke arah kiblat. Kemudian eh, kemudian mereka berdoa di situ. Jadi mereka itu tetap ketika berdoa yang ada berdoa, tapi mereka juga tetap berpegangan dengan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sekarang ini orang kalau di area Madinah itu, memang kalau menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak menghadap ke arah kiblat, atau malah kadang bisa berpatutnya membelakangi kiblat. Terus gimana hukumnya doa kalau di area makam Nabi Muhammad, menghadap makam atau menghadap ke arah kiblat? Setelah salah seorang khalifah ketika Rasulullah SAW tanya sama Imam Malik, saya kalau doa menghadap kiblat atau menghadap ke makamnya Nabi? Katanya Imam Malik, jangan palingkan dirimu dari makamnya Rasulullah, karena dia adalah perantaramu, bahkan perantara ayahmu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu berdoa minta pengampunan, dan Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad, Allah berkat kemuliaan Muhammad. Kata-kata itu Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ketika ziarah ke Madinah dan Allah taala segera perjalankan kita ke sana insyaallah masih wal afiyah. Insyaallah itu ketika orang itu menghadap ke makamnya Rasulullah SAW ketika berdoa nggak salah. Itu biar dia mau menghadap kiblat juga nggak salah gitu. Masing-masing punya pendapat di di kalangan para ulama. Sekarang bagian yang terakhir daripada bab tabarruk ini adalah tabarruknya para tabi'in dengan tangan-tangannya sahabat, karena tangan itu menyentuh tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Thabit Al-Bunani, beliau berkata, aku berkata pada Anas bin Malik, ya Anas, masasta yada Rasulullah SAW biyadik? Ya Anas, apakah engkau pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW dengan tanganmu? Kata Anas, iya. Maka kata Thabit, mana tangannya? Ketika diciumi sama Thabit Al-Bunani, kenapa? Karena inilah tangan yang memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin, beliau singgah di tempat namanya Rabadah. Rabadah itu tempat di dekat Syam. Beliau bersama para sahabatnya yang ketika itu akan menunaikan ibadah haji. Katakan pada mereka ketika perjalanan, oh di situ ada Salamah ibnul Aqwa, sahabatnya Rasulullah SAW. Ayo kita datangi yuk. Datangi, kemudian itu
Ketemu tempatnya, ucapkan salam, kemudian tanya. Kemudian tanya mana, kemudian satu cerita. Kemudian dia bilang, bayatu. Kau ketemu Rasulullah enggak? Tanya gitu mungkin ya. Atau kau ketemu sama Nabi? Atau cerita tentang Nabi gimana? Rasulullah Abdul Aqwa, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi hadhihi. Wa kharaja lana kaffahu dhakhmah. Aku membaiat Rasulullah SAW dengan tanganku ini. Tangannya tebal gitu. Maka kita semua berdiri, kemudian kita semua ciumi tangannya Salamatul Aqwa itu. Karena berharap keberkahan daripada bekas tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, lafadznya fa akhraja salamah yadayhi wa qala bay'atu bihataini an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salah apa? Salamah itu mengeluarkan dua tangannya. Kemudian Salamah berkata, aku membaiat dengan kedua tanganku ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipegang begitu. Itu artinya para sahabat itu para tabiin ya, karena mereka ketemu sama sahabat. Mereka mau menunaikan ibadah haji, sudah muslim tapi mereka tuh masih berburu keberkahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Nu'aim meriwayatkan dari kitab Hilyatul Auliya dari Yunus bin Maisarah. Kita pernah berkunjung ke Yazid ibn al-Aswad, berkunjung ke sana. Gak lama datang Wafilah ibn al-Asqa, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Yazid ibn al-Aswad itu lihat, diambil tangannya Wasilah ini dan diusapkan ke wajah dan dadanya. Karena tangan ini pernah membaiat Rasulullah SAW. Yazidnya itu ketika itu dalam keadaan sakit ketika itu. Wasilah bin Asqa bertanya, ya Yazid bin Aswad, kaifa dhannuka bi rabbik? Wahai Yazid bin Aswad, bagaimana persangkaanmu kepada Tuhanmu Allah? Kata Yazid, Hasan, saya berprasangka baik pada Allah. Dapatlah absyir, kabar gembira. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ya, ana inda dhanni abdi bi, fal in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kata Wasilah, aku mendengar Nabi SAW berkata, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka akan dapat baik. Jika hambaku berprasangka buruk, maka dapatnya buruk. Kalau jadi seorang hamba itu, Allah Ta'ala bermuamalah dengan hamba sesuai dengan prasangka hamba itu. Kalau hamba itu berprasangka baik pada Allah, maka muamalahnya Allah pada dia pun juga baik. Tapi kalau hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan prasangka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya seorang hamba itu harus selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh berprasangka ini Allah Ta'ala benci sama saya, Allah Ta'ala mengadab saya, Allah Ta'ala ingin menyiksa saya, Allah Ta'ala ingin menguji saya dengan ujian berat, Allah nggak ngampuni saya, itu nggak boleh. Orang itu harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan nasihatnya orang soleh itu gini, man fatahul amal fala yafutuhul amal. Barang siapa yang dia kehilangan amal,
kesempatan beramal itu dia miliki, entah karena dia mungkin malas, entah karena dia itu tidak kuat, entah karena dia itu sibuk, wah nggak bisa beramal ini, dia nggak bisa maksimal. Amal tidak bisa manfaatul amal, fala yafutuhul amal. Maka jangan kehilangan harapan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia tetap berusaha baik, tetap berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tentang husnudzon ini juga bahwasanya diriwayatkan dulu pernah datang satu orang, ada orang sakit, orang ini sakit, kemudian didatangi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangi sama Rasulullah SAW, kemudian orang ini bilang, ya Rasulullah, Syekhun Kabir, ini udah tua, bihi humatafur, panas demam ini, membara ini, tuzirul kubur, benarkah masuk saya ke kuburan? Nabi la ba'sa tuhur, insyaallah enggak tuhur. Suci ini kafarah buat kamu, ini bersihkan kamu dari dosa, gitu. Diulangi lagi 2 kali. Rasulullah udah tua, sakit demam, tak lagi masuk kuburan. Kata Nabi, tohur. Diulangi lagi sama dia. Tapi nah, kalau mau gitu ya sudah terserah. Besok sorenya mati orangnya. Karena dia berprasangka buruk sama Allah. Dia bilang, sakitku ini buat aku mati. Mati betulan. Maka orang itu jangan berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sahabatnya Nabi, itu jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit itu apa? Lihat coba. Bawa kabar gembira gitu lah. Orangnya itu bawa kabar gembira. Jadi ketika jenguk orang sakit, tanya, perasaan kamu sama Allah gimana? Bagus, sudah. Kalau gitu, aku dengar Nabi pernah bersabda bahwa Allah telah berfirman, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau baik, ya dapatnya baik. Kalau buruk, ya dapatnya buruk. Berarti kamu akan dapat kebaikan dari Allah karena perasaan kamu itu baik. Orang dijenguk orang kayak gitu, seneng apa enggak? Seneng. Itu. Nah, itu. Ada ada juga ada satu kitab sastra tapi pakai bahasa Arab. Itu tentang cerita tentang macam-macam bagian kehidupan. Di antaranya cerita tentang orang itu jenguk orang sakit, pahalanya besar. Tapi kadang ada orang ketika dijenguk orang sakit, sakitnya bisa tambah parah. Itu. Dulu ada satu orang jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Gimana? Kok sakit apa? Ini pinggangku sakit. Kata orangnya gitu. Wah, sakit pinggangmu? Dulu bapakku mati juga gara-gara ini. Terus sebaiknya nyiapkan wasiat dari sekarang. Oh iya, tak siapkan panggil anak aku. Panggil anak aku. Wasiat bilang sama anaknya, nak, pesannya bapak satu. Orang ini jangan boleh masuk sini lagi. Ini lebih datangkan penyakit daripada penyakit aslinya. Penyakit daripada penyakit aslinya. Kata itu. Nah, itu. Kemudian, ya, sebenarnya kama anna sahabata, jika pokoknya sudah semua, dan selalu bisa husnul nama Allah Ta'ala, insyaAllah ya. Allahumma inna nas'aluka husnudhanni bik. Ya Allah, kami meminta bisa berhusnudzon kepadamu. Kemana para sahabat itu memuliakan tangan-tangan yang telah eh, menyentuh Rasulullah SAW, maka para tabi'in pun juga memuliakan tangan itu. Dan para sahabat sendiri pun, gimana mereka jaga tangan yang telah menyentuh Nabi? Itu Imran bin Husain mengatakan apa? Masastu dzakari biyamini mundu bayatu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menggunakan tangan kananku ini untuk memegang kemaluanku. Setelah tanganku ini aku pakai untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bukan cuma tabiin yang menganggap kemuliaan tangannya nyentuh tangannya Nabi, tapi para sahabat sendiri
itu meyakini kalau tangannya sudah menyentuh tangannya Rasulullah SAW, maka di tangan itulah ada kemuliaan. Sehingga para sahabat pun mengharapkan keberkahan daripada tangan tersebut. Bahkan tangannya tidak dibagi untuk membeban kemaluannya sendiri. Dan Allah Ta'ala bagi berkah kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala izinkan telinga kita untuk mendengar daripada keberkahan-keberkahannya Nabi Muhammad SAW dan mendengar bagaimana para sahabat mengharap keberkahan Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak mengharapkan kita daripada keberkahan beliau insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan tentang bagaimana para sahabat bertabaruk dengan sandalnya Nabi Muhammad SAW dan juga kepada tangan-tangan yang pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh dituliskan di chat untuk dibahas baik itu yang berkaitan dengan tema maupun yang tidak terkait dengan tema. Monggo silakan. Habib untuk mengawali pertanyaan ini Habib terkait dengan sandalnya Nabi Muhammad SAW. Saat ini bentuk sandal Nabi itu kan dipakai eh, sebagai lambang atau eh, Nah, organisasi atau majelis dan sebagainya. Apakah itu satu bentuk tabaruknya kepada sandalnya Nabi atau seperti apa Habib? Mohon penjelasannya. bentuk sandal Nabi SAW itu memang eh, dibahas oleh para ulama dan bahkan salah seorang ulama mungkin Yusuf An-Nabhani itu bahkan punya syair tersendiri tentang sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang ada keutamaan tersendiri. Katakan tuh kalau ada perempuan tuh hamil mau melahirkan dari udah suruh megang itu simbol sandal Nabi itu. Insya Allah nanti bisa ngelahirkannya cepat. Itu ada hadis yang tersebar di antara para ulama. Sehingga dimuliakan karena tadi ada syairnya itu katakan sandalnya Nabi SAW itu menjulang tinggi ikut bersama dengan Nabi. Bahkan ketika malaikat Jibril tidak bisa naik pun tetap sandalnya Nabi SAW itu tetap naik terus. Sehingga akhirnya dimuliakan ketika dibuat simbol itu dan sebagainya tidak ada masalah. Masalah yang jelas tapi para ulama malah bahas itu gini. Tentu ada peci ada sandal nabinya. Jadi sandal nabi itu termasuk perkara yang terhormat sehingga tidak boleh dibawa masuk kamar mandi. Karena cincin sandal nabi atau apa itu tidak boleh masuk kamar mandi. Tapi dipakai ya. Masuk kamar mandi itu harus dikantongi. Jadi tidak boleh kayak seperti kayak digenggam. Kan kita kalau bawa barang terhormat, bawa masuk kamar mandi kan digenggam. Atau ditutupi ini dikantongi gitu. Masuk kopiah. Ada peci sandal nabi itu juga ditutupi. Ya, tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi karena itu ada sesuatu yang terhormat. Itu dibahas juga itu tentang sandal apa bentuk replika sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Berarti harus berhati-hati Jih, bagi yang memakai simbol Ya, itu, begitu harus berhati-hati. masuk di peci, kemudian di jaket ataupun di Jadi cincin. jaket, ya jaket majelis itu hati-hati, jangan diduduki jaketnya atau apa, gitu. Jadi silakan pakai, tapi juga harus tahu konsekuensinya untuk jaganya. Gitu. Silakan pakai, tapi harus tahu konsekuensinya untuk menjaganya, gitu. Akan Baik, dibuat bendera majelis, tapi ditaruh di bawah diduduki juga jangan. baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Habib tentang berkah dari tangan yang sudah menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah itu keberkahan itu akan mengalir turun temurun bagi siapa yang menyentuh kemudian menyentuhnya kembali dan seterusnya dari generasi ke generasi Habib? Mohon penjelasannya. Jadi berkah itu kan sesuatu yang tidak ada bentuknya, Pak. Jadi abstrak gitu bentuk itu tergantung. Tergantung bagaimana Allah Ta'ala meletakkan di mana berkah itu ada. Berkah itu ada. Yang jelas keberkahan itu apakah bisa turun-temurun dari generasi ke generasi? Tidak menutup kemungkinan juga bisa.
yang menjadikan berkahnya itu adalah bagaimana mereka menghadirkan Nabi dalam proses mereka itu kan. Intinya berkah kan di situ. Bagaimana mereka ketika salaman pun mereka tuh masih ingat Rasulullah. Lah manusia tuh hidupnya ingat Nabi itu apa nggak berkah itu? Jadi umur yang dia pakai untuk ingat Rasulullah SAW itu apakah tidak berkah itu keberkahan tersendiri. Ada berkah sesuatu yang abstrak, apakah bisa didapatkan cara seperti itu? Bisa aja insya Allah. Saja insya Allah. Bukankah mereka dikatakan tabiin karena mereka memandang Rasulullah. Dan tabiin karena mereka memandang tabiin. Yang tabiin itu memandang sahabat, yang sahabat itu memandang Rasulullah SAW. Sehingga mereka termasuk dalam ada walaupun tidak ketemu sama Nabi, tapi karena masih ada keterikatan dengan Nabi SAW, mereka tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi pernah berkata, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik masa itu masaku. Dan masa yang berikutnya, dan masa yang berikutnya. Baik, terima Masaku itu kasih apa Habib maksudnya? atas penjelasannya. Seperti ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Habib. Mungkin ada tambahan dari panjenengan terkait dengan materi hari ini. Cukup ya Pak ya. Eh, Ngapunten juga terlambat mhm, kemarin. iya. Dan ini didiskusikan Habib dengan tim Majelis Sahabat Cinta terkait pembahasan-pembahasan khusus Habib. Nanti insya Allah akan kami panjenengan mungkin untuk bisa dibahas di kedepannya Habib untuk Oh mengisi siap, siap. waktu. Insya Allah Pak. Insya Allah, Pak. Ji. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan mungkin dari tambahan dari panjenengan juga sudah cukup, kami Ya, mohon insya Allah doa ya. dari panjenengan untuk Fatihah bil qabul wal iqbal amin. sallallahu alaihi wa ta'ala wa lakum futuhal arifin takinnakum bidin alimnakum wa ta'awilakum wa sabil Allahumma aghfirna bil ilmi wa zina bil hilmi wa kurna bil taqwa jamila bil afiyat wa man nazih qulubana an ta'alluqi bi man dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak Allahumma aslihni ya dhurri ajlil hajat kullaha maqdiyah diniya wa dunyawi wa ukhrawi wa jaya khairil bariyah wa illa khatul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jazakumullah khairan Nabi atas ilmu yang disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami, juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali ke dalam majelis berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk majelis berikutnya besok Sabtu atau hari Rabu, Insyaallah. Habib? Insyaallah Sabtu ya. Oke, baik, insya Allah. Dan Bapak Ibu masih sahabat cinta yang rahmat Allah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib. Siap.